Jadi saya mencari bukti sekian lama sampai akhirnya saya mendapatkan ini. Nah, ini juga sama sebenarnya, kitab yang juga dulu saya pegang, tetapi kalau yang ini tidak ada tafsirnya, yang ini ada tafsirnya. Ya. Akhirnya saya mendapatkan ini dari salah seorang teman, dan saya mendapatkan bukti apa yang dituduhkan oleh almarhum Syekh Hamid Didat. Jadi, saya sebagai orang Kristen, tentu saja saya harus bisa membuktikan yang dituduhkan benar atau salah. Dengan bukti ini, akhirnya saya mengatakan, kalau begitu, kitab yang dulu saya pegang ini berarti tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena di dalam kitab yang ada tafsirnya mengatakan ada ayat yang tidak asli. Bapak Ibu yang sudah terbiasa pegang mushaf Quran, membaca, ada huruf Arabnya, ada terjemahannya, mungkin juga ada cerita asbabun nuzulnya, mungkin juga ada tafsirnya. Bagaimana kalau ada catatan kakinya yang menyatakan salah satu ayat di dalam Quran, Bapak Ibu, adalah tidak asli? Saya pernah tanya Ustaz Abdul Somad, tip X saja katanya. Ya, jadi sekarang ketika kedua kali saya duduk di samping Ustaz Abdul Somad, saya harus bisa membuktikan sesuatu. Kalau waktu itu belum saya bawa, kali ini saya bawa. Jadi akan saya perlihatkan kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Mohon bisa dibacakan. Ini adalah sebuah kitab. Di sini ada tulisan begini, Ustaz. Tidak untuk diperdagangkan, dengan pengantar dan catatan lengkap. Dipersembahkan umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnoldus ND. Di sini ada ayat, ada catatan kaki. Nah, ayat yang akan saya tunjukkan kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad ini adalah yang dianggap satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep tentang Trinitas. Ya, Trinitas. Jadi kita mungkin pernah mendengar bahwa saudara kita di kalangan Kristen itu akidahnya dengan konsep ketuhanannya itu menceritakan tentang Trinitas. Ayatnya ada di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 saat ini. Bisa tolong bacain? 1 Yohanes. Jadi di dalam perjanjian baru itu ada Matius, Yohanes, Lukas, Markus, dan 14 surat Paulus sebagai pengetahuan. Di pasal 1 Yohanes ayat 4 dan 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat ini yang dianggap mengajarkan Trinitas karena apa? Menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya. Ayat lain tidak ada yang menyebutkan dan ketiganya satu. Ada catatan kaki Ustaz di bawah ini. Bagian ayat ini, silakan. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah yang oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak ada. Pasti tidak asli, Ustaz. Pasti tidak asli. Mata udah. Boleh diulang, Ustaz? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya, Ustaz. Bukan saya ngomong ya.
Ini yang ngomong ya. Jadi maksud saya begini. Jadi yang menulis komentar tadi siapa? Ini Ustaz. Nah, ini ada yang namanya imprimatur nih. MGR Donatus Jagom SVD, Uskup Agung ND. Ini kitab ini sebenarnya diterjemahkan dari kitab Bible yang sama yang versi Yerusalem. Ya, versi Yerusalem itu diterbitkan tahun 1966. Diterbitkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh percetakan Anorus ND. Nah, jadi kalimat atau ayat yang tadi itu memang sudah sangat populer bahwa ayat itu ternyata memang tidak otentik. Kalau orang Islam bilang tidak sahih gitu. Istilahnya gitu ya. Ayat itu tadinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Jadi kalau zaman dulu orang menyalin kitab yang disebut kitab suci, itu mereka menyalin dalam bentuk kolom-kolom, Ustaz. Ada yang 2 kolom, ada yang 6 kolom. Biasanya nanti yang disalin itu nanti sama penyalinnya biasanya suka ada catatan di pinggir halaman. Tadi dikatakan ini aslinya adalah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi tadinya pemikiran agama menjadi agama ya. Dengan ayat itu akhirnya saya mendapatkan bukti seperti ini. Baru saya merasa kalau begitu ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci.